Apakah gejolak yang terjadi di Timur Tengah saat ini akan menimbulkan bencana yang lebih besar? Ini adalah pertanyaan yang dikhawatirkan banyak orang saat ini. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mencari jawabannya dari catatan kuno. Nubuatan dan konflik Israel-Palestina. Pada 7 Oktober 2023 lalu, Israel yang berada di Timur Tengah tiba-tiba dilanda perang. Jalur Gaza di sudut barat daya Israel selama ini dikuasai oleh Hamas, kelompok pejuang untuk kemerdekaan Palestina. Militan Hamas menembakkan lebih dari 3.000 roket ke Israel dari sini. Pada hari yang sama, militan Hamas menyusup ke Israel dengan berbagai cara, menyerang festival musik dan beberapa desa Israel di Israel Selatan, menewaskan dan melukai sejumlah besar warga sipil, dan menculik sandera. Adapun mengenai jalannya perang selengkapnya, kami tidak akan memaparkannya panjang lebar di sini, karena sebelumnya juga sudah pernah diulas. Singkatnya, serangan udara balasan Israel selanjutnya juga menimbulkan banyak korban di kalangan warga sipil Palestina di Gaza. Akibat perang itu, babak baru konflik Israel-Hamas pun pecah di Timur Tengah. Karena Hamas tidak bisa mewakili seluruh penduduk Muslim yang tinggal di Palestina, maka mungkin lebih tepat menyebutnya sebagai konflik Israel-Hamas daripada konflik Israel-Palestina. Orang Palestina sebenarnya adalah orang Arab yang tinggal di tanah Palestina saat ini. Kebanyakan dari mereka menganut aliran Islam Sunni, dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Arab Levant di wilayah sepanjang Laut Mediterania bagian timur. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, konflik Israel-Palestina terus berlanjut dan hampir tidak pernah berhenti. Kali ini, serangan besar-besaran yang dilakukan Hamas membuat Israel yang tidak siap menghadapi serangan mendadak ini segera melancarkan serangan balik dan secara resmi menyatakan perang terhadap Hamas 1 hari kemudian. Dalam Alkitab, lokasi Israel saat ini disebut Tanah Kanaan pada zaman dahulu. Menurut Alkitab Perjanjian Lama, Tanah Suci atau Tanah Perjanjian merupakan tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel sewaktu mereka berada di Mesir. Tuhan berjanji melalui Abraham dan keturunannya untuk memberikan tanah tersebut yang disebut Tanah Kanaan. Disebut tanah yang diberkati dengan susu dan madu berlimpah. Tapi kenapa tempat ini selalu ada dipenuhi asap mesiu selama 80 tahun terakhir ini? Terkait pertanyaan ini, sebelumnya sudah pernah dibahas secara singkat dalam video yang berjudul "Inilah Kota Suci Pilihan Tuhan yang Diperebutkan, Kembalinya Kota Suci Sama Dengan Akhir Dunia". Hari ini, selain agama, geopolitik dan dendam sejarah, kita akan menganalisis akar musabab di balik pusaran ini dari sudut pandang lain, yaitu nubuatan Alkitab. Ceritanya berawal pada abad ke-7 sebelum Masehi atau lebih dari 2600 tahun yang lalu. Nabi yang diasingkan. Untuk diketahui, kata nabi di sini dalam pengertian agama Samawi adalah manusia pilihan yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang agama untuk dirinya sendiri dan misinya memiliki tujuan menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, yaitu saat Yunani memasuki era klasik, muncullah peradaban Athena atau peradaban Yunani kuno. Di tempat Israel modern, ada sebuah negeri bernama Kerajaan Yehuda kuno. Raja Yehuda pada abad ke-7 sebelum Masehi bernama Yosia. Mengutip Wikipedia, Yosia atau Yosias
yang artinya Tuhan menopang adalah raja kerajaan Yehuda dan anak dari Raja Amon. Yosia menjadi raja pada usia 8 tahun, sekitar tahun 639 hingga 609 sebelum Masehi. Ia merupakan penganut teokratis dan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kerajaan Yehuda hidup pada 2 periode dalam sejarah Judaisme. Menurut Alkitab Ibrani, kerajaan muncul di Yehuda setelah wafatnya Saul, saat suku Yehuda mengangkat Daud yang berasal dari suku Yehuda untuk memerintah wilayah tersebut. Setelah 7 tahun Daud menjadi raja kerajaan Israel Serikat. Kerajaan Serikat merupakan kesatuan dari 12 suku Israel yang hidup di wilayah yang saat ini merupakan Israel dan Palestina modern. Kerajaan ini berdiri dari sekitar 1030 sampai 930 sebelum Masehi. Selama masa-masa ini, Yerusalem menjadi ibu kota dari kerajaan Serikat. Namun pada sekitar 930 sebelum Masehi, kerajaan Serikat terpecah dengan 10 dari 12 suku Israel menolak cucu Daud Rehabeam sebagai raja mereka. Kerajaan Yehuda yang baru muncul sebagai salah satu pemerintahan dan pemerintahan lainnya yang dikenal dengan kerajaan Israel atau Israel. Kerajaan Yehuda ini sering disebut sebagai kerajaan selatan, sedangkan kerajaan Israel karena perpecahan tersebut disebut kerajaan utara. Yehuda bertahan hingga 586 sebelum Masehi saat kerajaan tersebut diserbu oleh Kekaisaran Babilonia di bawah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal Nebukadnezar. Dinasti Daud dimulai ketika suku Yehuda mengangkat Daud sebagai raja setelah wafatnya Saul. Garis Daud berlanjut saat ia menjadi raja kerajaan Israel Serikat. Saat kerajaan Serikat terpecah, suku Yehuda dan Benyamin tetap mengikuti garis Daud yang memerintah hingga kerajaan dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi. Walau begitu, garis Daud tetap dihormati oleh para buangan di Babilonia yang menghormati Ros Galut sebagai raja dalam pembuangan. Pembuangan ke Babilonia atau pengasingan ke Babilonia yang di dalam Alkitab disebut pembuangan ke Babel merupakan sebuah istilah untuk peristiwa pengasingan dan pembuangan orang-orang Israel dari kerajaan Yehuda kuno ke Babilonia oleh Nebukadnezar II pada tahun 586 sebelum Masehi. Peristiwa pembuangan ke Babilonia dan selanjutnya kepulangan orang-orang buangan ke Israel dan pembangunan kembali Bait Salomo merupakan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bangsa Israel dan agama Yahudi dan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan budaya dan kebiasaan bangsa Israel modern. Kerajaan Yehuda juga dikenal dengan Kerajaan Selatan yang berdiri sekitar tahun 930 sebelum Masehi setelah pecahnya kerajaan Israel bersatu. Raja Daud diangkat sebagai Raja Israel saat 1700 sebelum Masehi, dan garis Daud diteruskan melalui kerajaan Yehuda selama 420 tahun hingga kerajaan runtuh pada tahun 586 sebelum Masehi. Pada tahun 622 sebelum Masehi, suatu peristiwa penting terjadi di Yehuda. Seorang bayi laki-laki lahir dari keluarga pendeta yang dihormati bernama Yehezkiel. Nama Yehezkiel dalam Yahudi dan Kristen, mengutip Wikipedia, adalah tokoh dalam agama Samawi. Dia adalah seorang nabi Bani Israel yang hidup di masa akhir kerajaan Yehuda dan pengasingan bangsa Yahudi ke Babilonia. Meski namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, para ulama Muslim memasukkannya ke dalam daftar para nabi. Yehezkiel adalah protagonis dalam cerita kita hari ini. Pada tahun 609 sebelum Masehi, Kekaisaran Babilonia tiba-tiba melancarkan perang terhadap Asyur.
Raja Yosia dari Yehuda melihat peluang dan ingin memanfaatkan kesempatan ini guna mendapatkan bagian dalam perang antara kekuatan-kekuatan besar dan merebut kembali sebagian tanah Israel kuno yang diduduki Asyur. Maka ia segera membentuk aliansi dengan Babilonia dan bersama-sama melancarkan perang melawan Assyria. Namun kerajaan Asyur ini juga bukan macan kertas. Ia juga memiliki sekutu, dan sekutunya adalah Mesir, negara yang kuat pada saat itu. Ketika tentara Babilonia menyerbu Asyur, Fir'aun Mesir pun menerima surat dari Asyur yang meminta bantuan. Maka Fir'aun memimpin pasukannya untuk membantu Asyur. Namun tak disangka, saat melewati kerajaan Yehuda, pasukan Fir'aun dihadang oleh tentara Yehuda yang dipimpin Raja Yosia. Fir'aun Neko segera memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang. Meski Raja Yosia memiliki ambisi yang besar, namun kekuatan militer kedua belah pihak terpaut terlalu jauh. Walaupun tentara Yehuda juga perkasa, namun mereka hancur oleh roda kereta tentara Mesir. Seluruh tentara Yehuda musnah dan Raja Yosia juga tewas dalam pertempuran tersebut. Raja muda yang memiliki ambisi setinggi langit ini, namun hidupnya singkat. Impian besar kebangkitan nasionalnya pun sirna seiring tewasnya dia. Namun perang terus berlanjut. Fir'aun tidak berlama-lama di tanah orang Yahudi. Ia memimpin pasukannya segera kembali ke Asyur, tetapi dikalahkan oleh tentara Babilonia yang sedang menunggu kematian mereka. Asyur yang kehilangan sekutunya segera dilenyapkan oleh kerajaan Babilonia, dan Babilonia pun menjadi penguasa baru di Timur Tengah. Pada saat itu, Yehezkiel yang berusia 13 tahun tiba-tiba memiliki kuasa nubuat. Konon, setelah kekalahan tersebut, Fir'aun Mesir kembali ke baraknya dengan penuh amarah karena tidak mendapatkan apapun setelah menempuh perjalanan ribuan mil. Jadi, diangkatlah seorang raja baru, mengubah kerajaan Yehuda menjadi negeri kerajaan vasal yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Mesir dan membayar upeti ke Mesir secara teratur. Kerajaan Yehuda awalnya merupakan sekutu Babel, namun dalam sekejap menjadi negara di bawah kekuasaan Mesir. Betapa memalukannya hal ini bagi Babel yang baru memenangkan perang. Apalagi Babel tidak mengizinkan negara Yahudi menuruti perintah musuh. Nasib negara kecil yang diapit negara-negara besar begitu genting, sehingga tidak ada ruang untuk trial and error atau metode coba-coba. Ketika Raja Yosia dengan gegabah terlibat dalam perang antara kekuatan-kekuatan besar, dia mempertaruhkan nyawanya sendiri dan seluruh rakyatnya, dan mentakdirkan getirnya nasib bangsa Israel dalam setengah abad berikutnya. Nubuat atau kitab Yehezkiel. Yehezkiel mengatakan, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit, dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat, sungguh, angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu, kelihatan seperti suasana mengkilat, dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik saat berjalan.
masing-masing berjalan lurus ke depan. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikepak ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu, kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Aku melihat, sungguh, di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu, ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata Pirus, dan keempatnya serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Selanjutnya, bagi teman-teman Kristiani yang ingin mencari tahu selengkapnya, dapat melihat di Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 27. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Singkatnya, gambaran di atas adalah kereta Yehezkiel yang terkenal dan juga menjadi inspirasi untuk buku selanjutnya yang berjudul Chariots of the Gods atau Kereta Para Dewa. Tuhan meminta Yehezkiel untuk menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel. Maka Yehezkiel mencatat firman itu dalam bentuk nubuatan. Kitab Yehezkiel terdiri dari 48 pasal. 35 pasal pertama berbicara tentang nasib bangsa Israel dalam 2000 tahun. Di antara pasal 35 tersebut disebutkan bahwa Tuhan ingin umat Israel menebus dosa mereka, sehingga menyebarkan mereka untuk tinggal di negara-negara sekitar. Negara-negara sekitar ini akan menjarah dan menduduki tanah Kanaan. Negeri yang kaya akan susu dan madu ini akan menjadi tanah tandus. Dan di antara bab 36, topiknya tiba-tiba berubah dan tertulis bahwa untuk menghormati nama Tuhan yang benar, Yehuwa memutuskan untuk membawa bangsa Israel yang tersebar di berbagai negara kembali ke tanah perjanjian. Tanah yang tandus akan menghasilkan buah yang melimpah bagi bangsa Israel, karena akan ada banyak orang yang tinggal di sana. Tanah yang tandus akan menjadi tanah pertanian yang subur. Kota-kota akan bangkit dari permukaan tanah, dan sejumlah besar orang Israel akan kembali ke sini untuk menjadi penguasa di sini. Mereka akan berkembang pesat di sini dan populasinya akan meningkat. Nubuatan tersebut menekankan bahwa setelah dosa terhapuskan, Israel akan memiliki hasil panen yang berlimpah, kota-kota yang makmur, tanah tandus menjadi ladang yang subur. Maka nubuatan ini hanya bisa dihubungkan dengan dua hal dalam sejarah. Salah satunya adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi, yaitu peristiwa pembuangan di Babilonia yang dialami Yehezkiel sendiri. Sekitar 50 tahun kemudian, orang-orang Yahudi kembali ke tanah negerinya dan mendirikan kembali negaranya. Peristiwa lainnya adalah tentara Romawi menyerbu Yerusalem dan membakar bait suci kedua pada tahun 66 Masehi. Sejak itu, orang-orang Yahudi menyebar ke seluruh dunia dan era diaspora besar dimulai dan berlangsung selama hampir 1900 tahun. Sampai pada tahun 1948, orang-orang Yahudi kembali ke tanah air mereka dan Israel didirikan. Jadi, manakah di antara dua peristiwa bersejarah ini yang sesuai dengan nubuatan tersebut? Pengasingan Babilonia hanya berlangsung selama 50 tahun, dan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu belum menjadi gurun.
Setelah bangsa Israel tinggal di Babilonia selama 50 tahun, Kekaisaran Persia yang baru muncul menghancurkan Babilonia dan mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah air mereka. Maka orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci kedua. Pada saat itu, Israel belum sesepi seperti sekarang, dan wilayah gurunnya juga tidak seluas sekarang. Masih merupakan tanah subur yang berlimpah susu dan madu. Jadi, meskipun mengalami pengasingan Babilonia dan pengalaman yang tragis dihancurkannya tanah negeri, itu juga bukanlah sebidang tanah yang tandus. Jadi peristiwa sejarah yang sesuai dengan catatan di bab 36 itu seharusnya adalah negara Zionis pada tahun 1948. Pada akhir abad ke-20, Israel membuat kemajuan besar dalam mengubah gurun Negev di dalam wilayahnya dan bahkan menjadi pengekspor produk pertanian yang merupakan penggenapan sebagian dari nubuatan Yehezkiel tentang mengubah tanah tandus menjadi lahan pertanian subur. Dalam nubuatan di pasal 37, Yehua memperlihatkan pemandangan gaib lainnya kepada Yehezkiel. Yehezkiel melihat sebuah lembah yang penuh dengan tulang belulang. Tuhan menggunakan kekuatan ilahinya untuk membuat tulang belulang ini bergerak, dan segera mereka tumbuh menjadi daging dan darah, dan menjadi manusia yang hidup. Kemudian Tuhan berkata kepada Yehezkiel bahwa tulang-tulang kering ini melambangkan seluruh Israel. Mereka berada dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan, dan aku ingin engkau menyampaikan kepada mereka nubuatan agar mereka beriman kepada Tuhan. Tuhan mampu menghidupkan kembali jiwa mereka, namun fata morgana ini memiliki makna metaforis. Tulang belulang kering di sini mirip dengan apa yang disebut orang Tionghoa di Tiongkok sebagai mayat hidup, adalah orang-orang yang kehilangan jiwanya, meski hidup juga sama dengan mati. Kemudian nubuatan itu berbicara tentang suatu hal yang sangat penting. Tuhan berfirman bahwa negara Israel yang baru didirikan mencakup Israel Utara dan kerajaan Yehuda. Wilayahnya setara dengan Israel kuno pada masa Raja Daud hingga Raja Sulaiman. Jadi, hanya ada satu wilayah Israel yang luas ini setelah era Raja Salomo, yaitu negara Israel yang didirikan kembali pada tahun 1948. Jadi pada bagian nubuatan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa nubuatan kuno ini berbicara tentang Israel modern. Impian yang belum sempat diwujudkan oleh Raja Yosia lebih dari 2600 tahun yang lalu itu, kini menjadi kenyataan pada abad ke-20. Ini adalah bukti kuat lainnya bahwa nubuatan ini berhubungan dengan Israel setelah tahun 1948. Pasal berikutnya dari kitab Yehezkiel, pasal 38 sampai 39, lebih mirip dengan bentuknya yang sekarang. Setiap kali Israel diserang, banyak tokoh agama seketika membayangkan tentang perang kiamat karena bagian dari nubuatan ini. Berikut mari kita lihat apa sebenarnya yang dikatakan bagian ini. Nubuatan itu berbunyi seperti ini. Setelah berdirinya bangsa Israel, mereka akan bertemu dengan seorang pemimpin bernama Gog dari Magog. Pemimpin ini akan mengorganisir koalisi untuk menyerang Israel. Yehezkiel pasal 38 ayat 2 memberitahu bahwa Magog akan terdiri dari Ros, Masek, dan Tubal. Pasukannya memenuhi seisi bumi bagaikan awan gelap. Tentara Israel seakan bertempur sendiri dalam perang ini, dan sepertinya tidak ada peluang untuk menang. Perang ini juga disertai dengan fenomena langit yang kental, dan seluruh dunia bisa merasakan bara api dan belerang yang disebabkan oleh gempa bumi besar, hujan es, atau semacam letusan gunung berapi atau komet yang menghantam bumi. Bencana alam, wabah penyakit dan konflik berdarah ini akan menimpa negara yang diperintah oleh Gog dan sekutunya. Seluruh dunia akan menyaksikan bahwa ini adalah perang akhir dunia. Lalu,
Siapa sebenarnya sosok pemimpin bernama Gog ini? Mengutip Wikipedia, Gog dan Magog adalah nama tokoh, kaum atau negeri dalam Alkitab. Dalam Yehezkiel 38, Gog adalah nama tokoh, sementara Magog adalah nama negeri asalnya. Dalam Kejadian 10, Magog adalah nama tokoh, tetapi Gog tidak disebutkan. Arti nama Gog sendiri belum diketahui secara pasti. Apapun artinya, penulis kitab Yehezkiel tampaknya tidak mementingkannya. Gog sudah sering diidentikan dengan sejumlah tokoh sejarah, terutama Giges, Raja Lydia yang hidup pada awal abad ke-7 pra-Masehi. Tetapi banyak ahli menafikan pengidentikan Gog dengan tokoh sejarah manapun. Dalam Kejadian 10, Magog disebut sebagai putra Yafet bin Nuh, tetapi Gog tidak disebutkan. Arti nama Magog juga sama tidak jelasnya, tetapi mungkin saja berasal dari frasa Madgugu dalam bahasa Asyur yang berarti negeri Giges, yakni Lydia. Menurut dugaan lain, nama Gog berasal dari nama Magog atau sebaliknya, dan Magog mungkin pula adalah kode untuk Babel. Yehezkiel mengungkapkan bahwa pembuangan yang mereka alami adalah hukuman Tuhan kepada bangsa Israel karena mendurhakainya. Tetapi Tuhan akan memulangkan umatnya ke Yerusalem apabila mereka kembali beriman kepadanya. Wejangan pembangkit iman ini disusul nubuat tentang Gog, Yehezkiel pasal 38-39. Yehezkiel bernubuat bahwa Gog di tanah Magog beserta segenap bala tentaranya akan memerangi bangsa Israel yang sudah dipulihkan Tuhan, tetapi akan dibinasakan. Sesudah itu, Tuhan akan menciptakan bait baru dan berdiam di tengah-tengah umatnya dalam ketentraman abadi. Yehezkiel pasal 40-48. Siapakah Gog ini sebenarnya? Menurut beberapa peneliti Alkitab masa kini, Gog adalah pemimpin Rusia. Ros yang dicatat oleh Yehezkiel dalam bahasa Ibrani memiliki makna Rusia saat ini. Dalam nubuatan ini disebutkan, tentara yang dipimpin oleh Gog datang dari ujung utara. Jadi, menurut koordinat geografi Israel saat ini, negara yang paling jauh di utara itu tak diragukan adalah Rusia. Nubuatan ini juga mencantumkan sekutu Gog dari berbagai tempat Magog. Lalu, di mana letak Magog ini? Menurut para penafsir nubuat, bahwa ia berasal dari Asia Tengah hingga Asia Barat, dan suatu negara Islam saat ini yang kemungkinan besar mencakup Afghanistan dan Persia yang sekarang adalah Iran. Negeri-negeri kuno yang disebutkan Yehezkiel, yakni Mesek dan Tubal itu berada di Turki saat ini. Jadi Tubal di sini kemungkinan besar mengacu pada Turki. Sekutu Gog lainnya juga termasuk Sudan di Afrika Timur dan Libya di Afrika Utara. Di antara negara-negara tersebut, kecuali Rusia, semuanya adalah negara Islam. Berikut mari kita kembali ke kenyataan untuk memeriksa ulang. Tahun 1948, setelah berdirinya negara modern Israel, 4 perang pertama di Timur Tengah sebagian besar merupakan perang antar negara. Musuh alami Israel adalah Suriah di utara, Yordania di timur, dan Mesir di selatan. Namun setelah perang Yom Kippur, musuh-musuh yang menguasai total mesin negara ini menghilang di antara tetangga dekat Israel. Satu-satunya negara yang tersisa bukanlah negara Arab, tetapi Iran yang pada zaman dahulu dikenal dengan nama Persia. Namun Iran bukanlah tetangga dekat Israel karena mereka dipisahkan oleh Irak dan Suriah. Sekarang kita kembali ke konflik Israel-Hamas di awal video, di mana sebagian netizen merasa sangat cemas. Apakah ini akan menjadi cikal bakal perang kiamat? Dan akankah memicu perang dunia ketiga? Menurut nubuatan Yehezkiel, mari kita periksa kembali faktanya. Kita dapat melihat bahwa dalam konflik saat ini,
Meskipun Iran dan Rusia kemungkinan besar diam-diam mendukung Hamas, namun pemimpin Rusia tidak secara pribadi mengirim pasukan ke selatan. Sementara Iran sendiri belum menyerang Israel secara langsung sejauh ini, dan Israel juga tidak berperang sendirian. 2 gugus tempur kapal induk AS telah tiba di Mediterania Timur untuk mendukung Israel. Selain itu, fenomena langit yang disebutkan dalam nubuatan seperti bara api, gempa bumi, dan hujan es juga tidak terjadi. Jadi, kita bisa berspekulasi bahwa gelombang konflik antara Israel dan Hamas ini bukanlah perang kiamat yang disebutkan dalam nubuatan Yehezkiel. Lantas, akankah hal ini memicu perang dunia dengan skala lebih besar? Sejauh ini belum ada tanda-tandanya. Apalagi Yehezkiel juga menunjukkan jalan keluar bagi bangsa itu dalam nubuatannya, yaitu selama bangsa Israel berpegang teguh pada sumpahnya kepada Tuhan, maka Tuhan juga berjanji akan menganugerahkan kemakmuran kepada mereka setelah dosa-dosa mereka terhapuskan. Lalu, kapan perang kiamat itu akan terjadi? Nubuatan mengatakan bahwa hal itu akan terjadi setelah sejumlah besar orang Yahudi kembali ke Israel untuk menetap. Hampir 80 tahun telah berlalu sejak Israel mendirikan negaranya pada tahun 1948. Selama 80 tahun ini, memang ada sejumlah besar orang Yahudi dari seluruh dunia kembali ke Israel untuk menetap. Oleh karena itu, menurut ramalan, perang hari kiamat ini terkesan seakan-akan segera tiba. Jadi, tidak mengherankan jika terjadi keadaan darurat di Israel. Masyarakat Yahudi dan Kristen yang percaya pada nubuatan itu akan merasa was-was dan cemas. Salah satu anggota tim mata ketiga seakan bergumam, nubuatan Yehezkiel sekilas terdengar sangat mirip dengan situasi saat ini. Namun selalu ada perbedaan pandangan atau pro kontra terkait apakah ada kekuatan lain yang mengubah lintasan perkembangan sejarah. Entahlah, wallahu alam. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.